Ya, jadi yang pertama kita bakal obrolin adalah pers dan demokrasi. Kenapa pers dan demokrasi? Karena banyak banyak pihak termasuk pemilik kekuasaan di negara kita itu sering ngomong kalau pers itu pilar keempat demokrasi. Sebenarnya aku nggak tahu dari mana itu asal usulnya, tapi aku juga mendapatkan itu selama kuliah gitu. Dibilangin kalau pers itu adalah salah satu dari pilar demokrasi yang selama ini aku taunya adalah trias politika itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sebenarnya ini debatable karena pers sebagai pilar demokrasi ini maksudnya juga nggak jelas apakah dia itu dibebaskan untuk menjadi apa ya ya media ekspresi untuk masyarakat dan lain sebagainya, atau justru kehadirannya diharapkan untuk mendukung lembaga-lembaga yang lain seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu. Tapi aku lebih setuju sama keduanya itu. Di antara kedua pendapat ini yang walaupun menurutku agak berbeda, tapi aku juga setuju adalah berlangsungan negara kayak gitu. Yang pertama, perannya sebagai pengawas pelaksanaan negara khususnya, dan juga pengawas pengawas pelaksanaan negara sama pengawas di mana tatanan sosial itu berlaku di masyarakat. Terus yang kedua, tempat menyalurkan aspirasi dan ekspresi masyarakat, ya karena memang ya begitulah peran media, harusnya seperti itu. Tapi ketika harus menjadi pilar demokrasi, apakah nanti masih bisa bebas atau enggak, itu masih bisa diperdebatkan. Kemudian yang kedua, nah ini dia yang juga nggak kalah penting. Bilkova bilang kalau ketika pers mau jalan, pers mau apa ya namanya, pers mau mendapatkan fungsinya sebagaimana mestinya, maka harusnya ada 9 elemen yang harus terpenuhi. Nah, ini 9 elemen yang harus terpenuhi, tapi kali ini kita akan cuman fokus sama loyalitas kepada masyarakat, karena kata Bilkova, salah satu bentuk loyalitas kepada masyarakat itu adalah memberikan representasi terhadap kelompok sosial dengan cara yang tepat. Nah, ini dia yang akan kita bahas hari ini. Kenapa memberikan representasi yang tepat itu penting dan harusnya seperti apa representasi itu diberikan kayak gitu. Terus ya, representasi. Nah, itu dia. Menurut Bilkova, salah satu cara untuk loyal kepada masyarakat adalah memberikan gambaran, atau representasi yang tepat kepada kelompok sosial. Kenapa penting? Karena representasi itu harusnya berperan sebagai media kita untuk mengenal kelompok sosial, khususnya yang masih minoritas, dianggap lain daripada yang lainnya kayak gitu. Terus kemudian menghindari stigma, dan kemudian yang terakhir tapi juga penting, menghindari intervensi kekuasaan terhadap penggambaran kelompok sosial. Nah, poin yang ketiga ini, intervensi kekuasaan terhadap penggambaran kelompok sosial itu biasanya berbentuk ya stereotip, stigma, dan lain-lain yang membuat kita sebagai mayoritas berpikir bahwa oh, minoritas tuh kayak gitu cirinya. Itu penggambaran kita tanpa kita mau tahu sebenarnya kayak apa sih pendapat minoritas, atau mereka ingin dideskripsikan seperti apa, seperti itu. Terus apa yang terjadi di media kita hari-hari ini dan hari-hari ke belakang, yaitu ya masih kayak gini. Tionghoa pelit, terus ulah LGBT meresahkan. Ya, orang LGBT atau enggak bisa berulah kayak gitu. Orang pelit atau enggak juga enggak tergantung dia Tionghoa. Jadi kenapa sifat-sifat itu atau sikap-sikap itu diasosiasikan kepada kelompok sosial tertentu kayak gitu. Padahal hal ini nantinya di belakang bisa menimbulkan banyak kerugian, khususnya untuk mereka yang dicitrakan seperti itu, khususnya oleh media ya. Terus kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa representasi yang bisa dianggap negatif atau kurang menguntungkan bagi kelompok sosial tertentu itu bisa terjadi? Yaitu ini yang sebenarnya media kita punya aturan yang udah cukup baik ya. Seharusnya seperti apa media menuliskan atau
memberitakan suatu kelompok, tapi nggak semuanya bisa berjalan demikian, nggak semuanya bisa menghindari prasangka atau diskriminasi itu terhadap dalam pemberitaannya, karena itu kepentingan media itu kan, media sebagai industri ya pasti ingin menarik membaca, terus mendapatkan income yang lebih dan lain sebagainya, maka yang paling diperhatikan ya sisi menariknya, tanpa kadang-kadang juga bikin fungsinya sebagai media yang untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan suara dari orang-orang yang voiceless itu terabaikan. Apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya media kita terus-terusan kayak gitu? Ya paling tidak memberikan representasi yang kurang menguntungkan untuk kelompok sosial tertentu. Ada 3 hal yang mungkin terjadi, ini yang aku pelajari selama kuliah, mungkin nanti teman-teman juga bisa nambahin. Yang pertama, ketika kita bikin representasi yang kurang tepat kepada kelompok sosial, apalagi ini pers, media yang punya power untuk menyebarluaskan informasi dan berpotensi lebih dipercaya daripada satu orang perorangan kayak gitu. Yang pertama adalah stereotip yang dilakukan media itu bakalan nyebar gitu ke masyarakat yang lain, karena jadi Cina tuh pelit ya, kayak tadi berita yang tadi, jadi Cina tuh pelit, jadi LGBT itu emang kayak gitu, akhlakless enggak dan meresahkan kayak gitu. Itu akan bisa nyebar ke orang-orang lain yang pembacanya. Terus yang kedua, munculnya jarak sosial. Jarak sosial ini apa? Jarak sosial ini ya ketika masyarakat udah menganggap bahwa orang etnis Tionghoa atau Cina itu pelit, ya udah berarti nggak usah lah transaksi sama mereka, dihindarin aja, itu udah mulai melahirkan jarak-jarak sosial. Terus yang ketiga juga diskriminasi. Nah, diskriminasi ini bentuknya banyak banget. Salah satu di antaranya juga kesulitan mereka untuk mengakses bukan fasilitas publik sih, kayak ya apa yang harusnya mereka dapatkan gitu loh, kayak LGBT yang kayak kemarin kita tahu bersama kalau di sosmed rame banget tuh TNI yang LGBT pada dikeluarin dan lain sebagainya. Nah, itu juga udah masuk diskriminasi. Ya walaupun nggak semuanya ulah media, tapi stereotip yang dilakukan media karena dia punya power untuk menyebarkan informasi dan berpotensi dipercaya, itu juga ikut andil dalam terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas itu. Nah, ini beberapa contohnya. Kalau yang di US ini tuh hasil penelitian yang bilang kalau beberapa tahun terakhir media-media di US sendiri itu tuh memberitakan orang Muslim atau kelompok Muslim itu tuh dengan cara yang paling negatif gitu dibanding kelompok minoritas yang lain seperti Yahudi dan lain sebagainya. Yaitu karena pada awalnya kebencian atau sentimen negatif itu disebarkan karena prasangka dari entah pemilik medianya atau reporternya dan lain sebagainya, tapi akhirnya yang lahir ya berita-berita yang menurut mereka demikian tanpa ada konsensus atau kesepakatan dari orang yang digambarkan, dari pihak yang digambarkan. Terus yang aku juga barusan banget baca itu 14 tahun perjuangan umat Bahai catatkan perkawinan. Kenapa bisa sampai selama itu? Ya, ini salah satu gambaran minimnya representasi yang bikin kita tahu kalau umat beragama tuh nggak cuman ada 6 itu loh, ada yang lain yang ternyata masalahnya kompleks, nggak cuman soal ngisi KTP, ternyata mereka di pencatatan sipil tuh permasalahannya bahkan sampai ketika nikah pun diisi buku nikahnya tuh agamanya Islam dan lain sebagainya, jadinya prosesinya juga harus ikut Islam dan lain sebagainya kayak gitu. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Sorry. Nah, kemarin belajar dari presentasinya Mbak Nadia di soal minoritas gender di Indonesia, hampir sama yang bisa kita lakukan karena sama-sama juga ngomongin minoritas. Ya, untuk pihak yang punya otoritas atau medianya sendiri, kita bisa banget untuk memperkaya representasi, untuk ngambil penggambaran yang
lebih tepat gitu loh, nggak sekedar Cina itu pelit kayak gitu. Coba lihat orang-orang etnis Tionghoa yang berkarya dan lain sebagainya, yang mereka bisa juga kita gambarkan, orang-orang yang dari etnis Tionghoa tuh punya kepribadian yang seperti ini, mereka tuh cenderung disiplin dan lain sebagainya, itu juga bisa kita gambarkan di media. Terus kita sebagai konsumen medianya juga bisa kritis terhadap sumber informasi. Ya kalau misalnya menerima berita dan lain sebagainya, kok nadanya kayaknya nggak menguntungkan ya untuk pihak yang sedang diberitakan kayak gitu. Kita juga bisa bertanya, ini gimana, ini cara pengambilan narasumbernya kayak gimana dan lain sebagainya. Kita bisa mempertanyakan itu sebagai langkah kita untuk kritis kepada media. Udah. Sekian sih presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya kita bisa ngobrol aja yang banyak, karena jujur saya sendiri juga bukan yang expert di bidangnya, jadi mungkin nanti kita akan saling ngobrol aja. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Zahra. Mungkin aku menanggapi duluan ya. Jadi kan, Ya, silakan. nah aku tuh bingungnya gini. Pertama itu menurut teman-teman semua kenapa representasi kenapa minoritas tuh kalau di dalam media tuh harus dibikin identitasnya gitu. Kayak misalnya itu aku baru nonton yang asumsi sorry, yang remote TV itu loh, yang di Cina-Cinain media. Itu kan tentang penggambaran Cina di dalam media gitu kan. Yang satu ya udah dia orang Cina aja gitu. Yang satu memang harus dibikin logat, pakaian segala macamnya harus ditunjukin. Nah itu apakah memang pesannya tuh pengen ditunjukin bahwa dia tuh Cina, atau sebetulnya memang hanya sekedar eksploitasi aja gitu, dalam arti pengen dibikin stereotipnya gitu. Nah itu aku bingung, media tuh sebetulnya kenapa bisa kayak gitu gitu loh. Intinya mempertanyakan video yang kemarin sih, yang remote itu, maksudnya kenapa bisa ya benarnya kan harusnya ya udah dia kalau Cina ya udah dibikin aja, mungkin kayak segelintir aja gitu identitasnya yang menunjukkan itu, nggak usah sampai yang warnanya terang gitu kan. Nah itu menurutmu gimana? Iya, iya. Ya. Aku dulu yang nanggepin atau teman-teman yang lain dulu? Zahra nggak bukan dulu. Oh iya, oke. Kalau menurutku ya yang dari video kemarin, kenapa mereka dicitrakan seperti itu? Maksudnya ditunjukin banget identitasnya nih Cina banget nih, pelit dan lain sebagainya, Cina lah pokoknya. Ya karena kayak lingkaran setan ya jadinya, karena mereka minoritas, dianggap berbeda sama media, dianggap perlu untuk dijadikan highlight atau mungkin juga sampai bahan tertawaan. Yang penting gimana caranya biar penontonnya atau penikmatnya itu tertarik sama apa yang sedang mereka gambarkan gitu loh. Entah itu, tapi apa ya, dengan memberikan stereotip, dengan memberikan penggambaran bahwa ini loh Cina banget nih, pelit banget nih. Apakah iya itu kalau misalnya emang mau untuk menarik pembaca, apakah pembaca tertarik atau penonton tertarik nonton sesuatu yang stereotip banget kayak gitu ke minoritas kayak gitu. Ya gitu sih Mas. Nah tapi ini yang benar kataku, lingkaran setan. Kalau misalnya menurutmu representasi di media tuh bagaimana? Yang dibilang kan katanya media kurang representasi nih terhadap minoritas. Nah padahal media menunjukkan minoritas, cuman dalam bentuk stigma yang tadi gitu kan, pakaian Cina lah segala macam. Nah itu menurutmu representasi di media tuh seperti apa gitu, yang seharusnya dilakukan gitu? Ya, tadi kan di slide awal-awal aku bilang kalau sebenarnya penting representasi itu. Yang pertama justru untuk melawan stigma, tapi yang ada di media justru adalah mempertebalnya gitu loh. Ketika orang Cina digambarkan dengan pelit dan lain sebagainya, justru orang makin beneran kan tuh kan Cina tuh emang pelit kayak gitu. Sedangkan seharusnya representasi tuh melawan itu dengan apa ya udah kayak Mas Agri bilang tadi, kalau dia Cina ya udah sih biarin aja, emang dia etnisnya Tionghoa, terus ya udah digambarkan aja seperti masyarakat pada umumnya, mayoritas
dan sebagainya. Kecuali kalau emang mereka punya value yang kita harus belajar dari mereka, misalnya tentang kedisiplinan atau apa. Ya udah, itu justru bagus kalau kita gambarkan dengan tegas dan jelas kalau oh mereka punya value yang kita bisa pelajari loh. Kita yang bukan etnis Tionghoa kita bisa pelajari kayak gitu. Tapi itu kayak yang terjadi di media justru sebaliknya, kayak yang harusnya dipertegas justru ya udah biasa aja ya karena mereka emang dari kecil kayak gitu, tapi yang harusnya biasa aja kayak Cina sipit lah, Cina apalah, Cina pedagang dan sebagainya, itu yang justru diperkuat dan dipertebal di media, justru gitu. Soalnya gini ya, yang soal apa namanya sobat ngomongnya. Pokoknya itulah tentang perbedaan yang banyak gitu, atau tentang sesuatu hal yang dianggap dalam tanda kutip tidak biasa gitu. Kayak misalnya gini, kemarin kan waktu di apa Pilpres Amerika itu kan wapresnya perempuan pertama kan, si Ya. siapa namanya Kamala Harris gitu. Mm-mm. Nah kalau aku pribadi mungkin di tingkat yang ya udah emang kenapa gitu kan, maksudnya ya udah dia berhak gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi kan banyak yang dalam arti bukan mempermasalahkan ya, dalam banyak hal yang banyak orang yang wih wapresnya perempuan gitu. Maksudnya sama aja mungkin di bagian etnis gitu. Misalnya, oh gubernurnya Cina gitu kan. Ya padahal kenapa gitu kan. Maksudnya selama dia masih warga negara Indonesia menurutku kan boleh ya. Apa Iya. syaratnya memang itu. Nah gitu. Jadi bahkan di daerah itu dulu tempatku KKN ya. Apa namanya? Kan aku KKN di Sumbawa. Nah, Iya. Sumbawa itu Pak Camatnya itu orang Lombok, kan beda pulau tuh. Nah itu aja jadi masalah gitu loh. Padahal beda pulau. Mereka sama-sama NTB gitu. Nah, makanya apakah sebetulnya representasi minoritas itu dengan kita menunjukkan bahwa dengan kita menunjukkan minoritasnya, atau sebetulnya dengan tidak mempermasalahkan etnisnya lagi kayak yang di Remote TV itu loh. Nah, itu mungkin tuh teman ada yang komentar juga, atau misalnya mau nanya yang lain gitu. Halo. Ya, Ki, silakan. Aku nanggepin kau. Kenapa minoritas perlu di apa ya? Maksudnya kalau kau tadi bilangnya ya udah biasa aja gitu keketan. Cuman kenapa menurutku perlu ada respon yang berbeda gitu. Kalau misalkan kayak tadi gitu. Kalau seseorang minoritas itu apa ya, kayak memperoleh satu achievement lah yang tidak lumrah bagi mereka gitu ya. Misalkan orang Cina jadi PNS, orang Cina jadi pejabat politik misalkan. Nah, kenapa harus ada respon yang berbeda gitu? Karena menurutku apa ya? Kalau untuk diri kita sendiri mungkin ya udah biasa aja gitu kan. Tapi di sisi lain kenapa harus ada respon berbeda? Karena itu semacam sebuah campaign lah, atau sebuah kampanye terhadap publik kayak gitu. Jadi kayak misalkan si di US itu kayak wakil presiden yang terpilih itu seorang ras itu India, kemudian perempuan, terus di glorify terus menerus sebagai perempuan yang bukan kulit putih menjadi wakil presiden dan bla bla bla. Itu kenapa ya? Karena ya
mereka ketika memperoleh achievement itu harus glorifikasi gitu, maksudnya harus jadi sebuah kampanye gitu. Oh, kalau dia bisa, dia gini. Nah, karena kita apa ya, gimana ya ngomongnya, karena itu akan dikonsumsi publik informasi itu gitu loh, sehingga apa namanya, orang-orang secara luas tuh bisa notice gitu. Oh, kalau dia itu orang Cina, dia itu turunan Cina, misalkan jadi gubernur, jadi bupati gitu misalkan ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau 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 jadi diri sendiri ya jadi udah ngapain gitu, maksudnya biasa aja, misalkan ada itu tadi, ada orang-orang eh eh, minoritas yang jadi apa gitu, pejabat atau jadi apa, ya udah, kalau kalau aku sendiri ya udah biasa aja gitu. Maksudnya tapi sebagai media justru harus eh, harus di diumumkan kayak gitu dah. Berarti mirip kayak Kayak ini ya, gitu. waktu Jokowi jadi presiden 2014 tuh. Kan narasinya anak tukang mebel sama rakyat biasa bukan non militer gitu kan. Nah, iya. Maksudku mungkin biar biar publik itu notice aja gitu. Justru berangkat dari situ bahwa apa namanya, pemberian sekat-sekat terhadap mayoritas minoritas tuh dihilangkannya tuh harus mulai dari sesuatu yang seperti itu gitu. Oke. Ada yang mau ini? Mau nanggapin boleh nggak? Langsung ngomong aja nggak apa-apa. Iya. Jadi aku ada setuju dan gak setujunya sih, karena tujuan representasi kan juga salah satunya untuk mendorong haknya kelompok minoritas itu. Tapi ketika yang dijadikan dikasih panggung atau dijadikan bahan yang diperbincangkan, kayak misalnya Puan Maharani nih dulu waktu jadi ketua DPR, dia kan wah ini perempuan nih, dia diharapkan banget, digadang-gadang banget untuk kemudian memperjuangkan hak-haknya perempuan, terus ternyata nggak terjadi juga. Jadi menurutku justru juga perlu diimbangin ketika misalnya tadi yang dibilang Mas Fariski tadi, untuk boleh minoritas dikasih panggung ketika mereka mendapatkan achievement tertentu bagus, tapi juga kita harus mengiringinya dengan follow up-nya, terus kemudian apa-apa yang dilakukan dengan embel-embel minoritasnya itu loh, udah ngapain dia sebagai salah satu perwakilan dari minoritas kayak gitu. Itu sih. Iya. Halo. Iya. Setuju. Gimana nih? Yang lain ada mau komen nggak? Halo, saya mau komen. Ya, silakan Nagri. Mohon izin tadi telat masuk ya, jadi nggak tahu pembahasan sebelumnya udah ditanyakan atau dibahas atau belum. Saya mau tanya, mungkin nggak sih identitas itu sudah tidak perlu istilahnya, mungkin nggak suatu saat identitas itu tidak dibahas lagi dalam pergaulan di masyarakat kayak gitu. Maksudnya kenapa ada minoritas, kenapa ada mayoritas, kan pada dasarnya kita semua sama gitu loh. Bahkan ada orang yang beda suku aja sebenarnya kita juga sudah membedakan kalau dia nggak ngomong atau dia diem aja kayak gitu. Mungkin nggak gitu aja sih. Terima kasih.
Dandi mau ngomong apa gimana? Tahu-tahu mulu nih. Apa? Itu Dandi mau ngomong apa gimana? Tahu-tahu mulu dari tadi. Mungkin Desi atau OPL ada tanggapan? Belum, Li. Aku mau tanya, boleh nggak? Silakan. Aku mau tanya gimana ya caranya kita mengajak orang-orang yang udah kena stereotip media tentang kaum minoritas untuk move on. Gimana tuh, Zahra? Desi, boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Aku ini loading tadi. Oh, iya boleh. Jadi tadi aku bertanya, bagaimana cara kita mengajak orang-orang yang sudah terkena stereotip media tentang kaum minoritas untuk move on? Untuk move on dari mindset yang udah terbentuk itu. Berarti ini konsumennya atau orang yang diberitakannya? Konsumennya. Oke. Aku mau coba nanggepin pertanyaan yang pertama tadi ya dari Mas Agri. Tapi nggak tahu, nanti teman-teman juga boleh nambah. Kenapa mungkin nggak identitas itu nggak ada lagi atau nggak usah dibahas lagi? Mungkin banget, dan justru itu bagus. Tapi masih jauh, sangat jauh, karena kita apa ya ini ada minoritas mayoritas yang dianggap minoritas masih kesulitan memenuhi haknya, apalagi kalau mereka bias nggak tahu yang di depan kayak gitu. Terus Maaf Zahra, tadi putus suaranya. Oke, diulang. Tapi Jadi bagus sampai. Oh ya, mungkin nggak minoritas atau identitas itu nggak ada lagi? Iya mungkin, dan justru menurutku arahnya memang ke situ. Nggak perlu lagi ngomongin identitas, terus kita fokus sama peran-peran yang bisa diberikan. Tapi menurutku masih sangat jauh, karena ada aja identitasnya, ada mayoritas dan minoritasnya aja. Minoritasnya masih susah memenuhi haknya gitu loh. Apalagi kalau misalnya mereka nggak dikasih nggak dikasih tempat, nggak dikasih panggung yang bisa memperlihatkan mereka atau biar mereka show off gitu. Mereka mungkin akhirnya akan jadi ya udah ngikut aja sama mayoritas, karena kita bahkan nggak punya apa-apa untuk memperlihatkan diri gitu loh, kayak gitu sih menurutku. Terus Desi, cara kita mengajak orang yang udah terlanjur terpapar stigma dan stereotip yang nggak benar atau kurang tepat terhadap minoritas. Ya kita sebagai konsumen mungkin bukan cuman sih, ya bisa mengkritik media atau pihak-pihak yang punya otoritas untuk menyebarluaskan informasi, dan juga banyak ngajakin, bukan bertemu sih, bertemu, bisa berinteraksi dan tahu gimana sih sebenarnya kondisi teman-teman yang minoritas itu sama nggak sama gambaranmu kayak gitu. Mungkin sebagai sesama konsumen media bisa kayak gitu. Terus juga kalau sebagai pemilik otoritasnya, sebagai medianya yang bisa memperluas informasinya, yaitu tadi memperkaya representasinya, menurutku kayak gitu sih. Ini ngapain makhluk berdua nih? Mending nanya Dan. Atau tadi Agri dan Desi mau menanggapi lagi dari Zahra? Atau punya komentar? Nah, sepertinya belum sih. Dandi mungkin mau mengomentari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dharma Galong dari Kelapa Gading. Jadi saya mau nanya kepada bicara, gimana
untuk mencegah aktivitas media dalam soal identitas ini biar nggak terjebak hanya menjadi rekognisi atau pengakuan. Misalnya, karena aku lihat sampai hari ini media-media mencoba untuk berlaku lebih fair kepada kelompok-kelompok yang disebut minoritas itu terbatas hanya pada pengakuan. Misalnya dalam soal LGBT misalnya, ya cukup diakui bahwa ya LGBT punya hak yang sama, atau masyarakat adat atau perempuan misalnya. Jadi menurutku yang dilakukan media itu ya cukup mengangkat aja atau menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman minoritas ini, misalnya bagaimana pengalaman perempuan menjalani kehidupan, bagaimana pengalaman suku-suku di Kalimantan, suku-suku di NTT, bagaimana pengalaman seorang Cina gitu kan menjalani kehidupan dan mendapatkan diskriminasi, bagaimana pengalaman orang yang bercadar, perempuan yang bercadar mendapatkan banyak diskriminasi. Jadi masih banyak yang melakukannya itu hanya sebatas mengakui atau mengangkat cerita-cerita para minoritas ini gitu. Ya ini sesuatu yang bagus, tapi menurutku kan nggak cukup hanya mengakui bahwa mereka tuh ada di sisi kita, juga hidup bersama kita gitu kan. Padahal di situ menurutku media nggak cukup hanya menampilkan doang gitu. Maksudnya itu kan jadi cuman kayak sebatas bahan kontennya media gitu. Jadi media akhirnya punya banyak konten untuk diangkat karena minoritas banyak gitu ya. Terus isu minoritas, diskriminasi, intoleransi itu sangat seksi kan. Akan banyak menerima klik, mengundang klik gitu. Jadi kalau untuk ukuran bisnis media itu sangat bisa digoreng sekali gitu urusan intoleransi dan minoritas. Nah, pertanyaanku gimana media bisa melampaui itu? Maksudnya mungkin dari segi bentuk medianya atau pengelolaan medianya. Jadi minoritas itu nggak cuman diangkat, diakui, dihargai gitu, tapi bisa sampai maksudnya intervensi kepada struktur kehidupan yang membuat minoritas ini bisa mendapatkan perlakuan yang tidak adil gitu. Jadi benar-benar dasar masalahnya itu apa? Ya seperti kayak Zahra tadi bilang, misalnya Puan Maharani udah jadi ketua DPR, terus ya udah, maksudnya itu kan untuk rekognisi pengakuan perempuan juga bisa untuk memimpin, itu kan udah cukup gitu loh. Tapi Puan Maharani jadi anggota DPR pun itu belum tentu juga gitu loh untuk perempuan, belum tentu juga kebijakan-kebijakannya bisa berpihak sama perempuan gitu misalnya. Nah, jadi pertanyaanku itu, jadi gimana media bisa melampaui hanya sebatas representasi atau pengakuan, rekognisi kepada para minoritas gitu. Ya, terima kasih. Saya Dharma Galang dari Kelapa Gading. Mungkin Zahra atau yang lain Ya. ada tanggapan? Aku nanggepin dulu ya, mungkin nanti ada yang mau nambah apa-apa. Cara untuk melampaui rekognisi ya jadi media yang kaya, jadi mereka nggak butuh terlalu banyak duit, mereka bisa nulis laporan mendalam dan lain sebagainya yang butuh ngeluarin banyak duit justru seperti yang banyak dilakuin Sejuk sih menurutku Mas Dandi. Jadi mereka kan sering tuh ngadain project-project kayak gitu, fellowship dan lain sebagainya, buat ya memang mereka nulis tentang kondisi minoritas
gender khususnya dan juga minoritas etnis di sekitarnya kayak gitu. Bukan cuma nulis soal oh mereka Cina gimana menghadapi hari sebagai orang Cina, tapi apa yang peran mereka di masyarakat tuh udah seperti apa kayak gitu. Peran mereka di masyarakat tuh udah sejauh mana. Kayak juga kemarin aku sempat ikut kayak workshop jurnalis gitu dari Kemenpan. Terus salah satu laporan yang dihasilkan itu menurutku bagus banget sih, jadi contoh atau juga jadi apa ya jawaban dari pertanyaan Mas tadi. Dia tuh laporannya ngomongin soal teman-teman transpuan yang ngajar selama sekolah dari rumah ini, selama SFA ini, mereka karena kehilangan pekerjaan, salah satu yang bisa mereka lakuin adalah membantu anak-anak desa sana untuk belajar di rumah gitu loh. Jadi karena mereka mungkin orang tuanya juga kurang ngerti sama mata pelajaran, akhirnya yang membantu teman-teman transpuan. Nah akhirnya ketika itu berjalan, orang tuanya udah nggak lagi, orang tua dari anak-anak yang dibantu belajar ini udah nggak lagi mempermasalahkan identitas mereka sebagai transpuan gitu loh. Yang tadinya mungkin warga kurang menerima kehadiran mereka sebagai transpuan yang dianggap banci lah, ngamen di mana-mana, bikin takut dan lain sebagainya. Sekarang ketika itu udah terjadi dan dilakukan sama mereka, orang tuanya udah nggak lagi mempermasalahkan identitas mereka sebagai transpuan. Dan ketika laporan itu diangkat, pemerintah setempat akhirnya juga ngasih donasi HP dan lain sebagainya untuk proses belajar mengajar yang emang masih sulit di desa itu kayak gitu. Menurutku media mestinya melakukan hal-hal seperti itu, tapi balik lagi dari segi bisnis kayaknya agak susah karena laporan mendalam, mild dan sebagainya itu kan butuh waktu yang lama, terus butuh dana yang juga kadang nggak kecil kayak gitu. Itu sih menurutku. Atau mungkin ini ya, berarti kuncinya bisa jadi di pendidikan dan pembiasaan gitu. Soalnya balik lagi waktu dulu aku KKN di desaku kan 100% Islam. Nah, di kelompokku itu ada satu yang Hindu. Nah, memang terlihatnya perlakuan dari masyarakat tuh berbeda gitu. Dalam arti si orangnya ini suka ditanya-tanya lah apa tentang Hindu. Teman, menurutku mereka bukan lebih ke arah negatif, cuman lebih ke kepo aja gitu loh. Karena mereka tidak terbiasa ada orang Hindu di situ gitu. Mungkin kalau agama Kristen ya bisa jadi 1 atau 2 kali pernah lah, mungkin saudara jauhnya datang atau gimana. Tapi agama Hindu kan sama sekali baru gitu di situ. Nah mungkin lebih ke apa ya, ke pembiasaan aja gitu. Misal apa namanya waktu SD kan aku di Muhammadiyah gitu. Itu kan bahasa Islam semua kan. Mungkin jarang lah kalau ada 1-2 yang enggak gitu. Tapi pas masuk SMP SMA negeri kan udah mulai teman-temannya variatif gitu kan. Mungkin kalau SD itu agama Kristen bisa jadi bercandaan di teman-teman gitu karena kita belum tahu dan belum kenal gitu. Cuman kalau udah SMP SMA ya lama-lama jadi biasa aja gitu kan. Mungkin ke situ sih. Ke arah pendidikan pengetahuannya dengan pembiasaan sih. Ya, tadi aku setuju sama Zara bahwa media perlu mandiri, maksudnya model bisnisnya gitu ya. Biar nggak cuman sebatas pengakuan atau mengangkat pengalaman-pengalaman minoritas. Tapi ngomong-ngomong tentang sejuk juga kan aku juga gabung ke grupnya itu sebenarnya ya mereka bisa kayak gitu karena donornya lancar gede gitu dari lembaga Jerman. Kalau nggak salah namanya apa ya, FNF tuh ya. Jadi sebenarnya nggak mandiri-mandiri amat gitu, itu ya donor juga dari lembaga Jerman yang kayak ya Jerman kan maksudnya kayak LSM Jerman atau di LSM Jerman ngasih bikin program di Indonesia mendanai komunitas-komunitas atau media-media biar demokrasi ya kan kata masa bahasa mereka kan demokrasi Indonesia bisa lebih bagus, bisa lebih damai, ya simpelnya biar bisa beli BMW gitu kan. Karena ketika damai ekonominya meningkat gitu. Sebenarnya kan misinya dari Jerman nggak gitu. Maksud itu bukan berarti mereka mandiri gitu, sebenarnya tergantung juga dengan donor. Dan
kalau dari program-programnya menurutku Sejuk ya, kalau aku lihat secara pribadi ya sebenarnya masih terlalu banyak di bagian rekognisi itu juga sih. Tapi ada memang beberapa produksi-produksi medianya itu yang bagus gitu, tidak hanya sekedar rekognisi, dan mereka juga banyak ngasih beasiswa liputan yang bermutu, misalnya yang tulisan di Vice itu yang tentang kekerasan di Jakarta, misalnya soal FPI, soal pemuda Pancasila dan FBR, yang lain itu kan juga dari Sejuk. Dan tadi aku mau nanggepin Ali apa ya tadi, lupa gue. Tadi kalau ingat lagi. Pembiasaan dan pendidikan. Ya. Jadi ini gini. Jadi dalam teori sosiologi itu, saya Dharma Galong, ahli sosiologi. Jadi dalam sosiologi itu ikatan sosial itu ada namanya yang strong ties dan weak ties. Itu saya ikatan kuat dan ikatan lemah. Jadi ikatan kuat tuh biasanya ya keluarga itu ikatan kuat, agama yang sama itu ikatan kuat, terus misalnya ormas yang sama itu ikatan kuat. Nah, ikatan yang lemah itu ya misalnya dalam sebuah kota dia sama-sama sebagai warga Jakarta misalnya, itu ikatan yang lemah gitu. Nah, tapi paradoksnya dalam sosiologi itu justru ikatan yang lemah itu yang kuat gitu, yang bikin kuat gitu. Jadi ketika nggak ada ikatan lemah, misalnya sebagai sebuah warga Jakarta atau sebagai sebuah bangsa Indonesia, itu kan ikatan yang lemah. Jadi nasionalisme itu ikatan yang lemah kan? Karena ya itulah, itu kan hanya sesuatu yang diimajinasikan. Tapi justru ikatan yang lemah itu yang kuat gitu. Maksudnya yang bisa membuat sebuah society itu kuat gitu loh. Jadi ketika cuman ada ikatan-ikatan kuat, strong ties tadi, tanpa ikatan yang lemah, ikatan lemah ini berarti kan antar kelompok gitu. Itu justru society itu menjadi sangat rapuh gitu. Nah, ciri dari ikatan sosial yang lemah ini itu harus diaktifkan gitu. Jadi itu tidak given. Kalau strong ties itu ikatan keluarga, ikatan agama itu given gitu. Itu tidak perlu diaktifkan, itu sudah ada ikatan itu. Nah, tapi kalau yang ikatan lemah itu perlu diaktifkan. Nah, kalau kayak nyambung ke Ali tadi yang pembiasaan, nah, pembiasaan itu harus diaktifkan. Nah, masalahnya ruang publik hari ini itu tidak memungkinkan pengaktifkan ikatan weak ties tadi itu. Jadi misalnya maksudnya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama biar nggak kagetan kan, misalnya tadi yang Ali bilang bahwa sebenarnya orang bukan intoleran terhadap Cina, bukan intoleran terhadap Hindu misalnya, tapi ya karena tidak pernah mengalami berinteraksi dengan mereka aja gitu. Misalnya ketemu bule jadi kayak jadi aneh gitu kan, bukan berarti mereka menjadi rasis sama bule atau kampungan, tapi karena tidak pernah mengalami pengalaman aja gitu loh. Jadi menurutku itu tadi weak ties itu harus aktif gitu, harus diaktifkan. Nah, itulah peran negara di situ. Jadi gimana membuat ruang publik atau kegiatan-kegiatan publik yang melibatkan banyak kelompok gitu loh. Misalnya memungkinkan banyak kelompok itu berinteraksi. Jadi ya mulai dari misalnya ya misalnya kayak interaksi antara mahasiswa antar daerah gitu. Itu kan menurutku kan agak aneh gitu ketika ada banyak asrama-asrama daerah gitu ya, meskipun nggak tahu itu sebenarnya motivasi awalnya apa, tapi kan itu kan mengurangi ruang-ruang buat interaksi, mengaktifkan ikatan-ikatan yang lemah itu, weak ties tadi gitu. Jadi gimana orang bisa berinteraksi dengan etnis lain, berinteraksi dengan agama-agama lain, itu kan menjadi kurang gitu, karena ruang-ruangnya udah semakin dikotak-kotakan gitu. Oke, ya itu saja dari saya Dharma Galong.
setuju sih aku tentang ruang publik gitu, dan mungkin ruang publiknya kalau kita bahas dalam konteks pembahasan sekarang berarti medianya juga harus seperti itu gitu kan, memfasilitasi ruang publik tadi, karena kalau stereotip, memang stereotip itu bahaya banget sih. Kayak dulu waktu tahun berapa ya, pokoknya tahun kedua apa tahun ketiga gitu kan, makan di angkringan Kelubengan kan banyak bencong yang ngamen tuh. Nah itu adalah teman kita tuh kalau lagi ada bencongnya tuh lari gitu. Saya setakut itu gitu ya. Itu mungkin tertanam dari kecil kan. Padahal ya biasa aja gitu kan. Dia ngamen-ngamen juga nyari duit gitu. Pembiasaan itu gitu yang harus difasilitasi gitu. Setuju sih aku tentang ruang publik tadi gitu. Mungkin Zahra ada ini lagi tanggapan yang tadi atau ada yang mau ditambahin gitu? Atau yang lain? Ada yang mau nanggapin lagi atau punya pertanyaan atau punya hal pandangan yang berbeda lagi dengan pembahasan yang tadi gitu? Komentar. Silakan. Saya Fariski. Kalau ngomongin apa namanya identitas ya. Kalau ngomongin identitas kan sebenarnya satu individu itu melekat banyak identitas gitu. Jadi kalau misalkan ya, kita sebagai individu melakukan sesuatu tuh kadang identitas kita tuh dibawa-bawa. Misalkan yang kayak tadi dibilang si Zahra tadi itu emang karena Cina kan makanya karena Cina kan dia pelit gitu, atau itu kan perempuan nggak benar kerja misalnya kayak gitu. Jadi identitas tuh dibawa-bawa ketika individu itu melakukan sesuatu gitu ya. Jadi karena apa namanya, di dalam satu individu tuh ada banyak atributnya gitu, melekat banyak identitas gitu. Nah itu membuat jadi bias kan, jadi muncul stereotip dan lain-lain. Maksudku kayak gini, sebenarnya minoritas, pembelahan antara minoritas dan mayoritas ini itu berdasarkan jumlah itu menurutku ya tidak lebih urgent daripada pembelahan minoritas dan mayoritas dalam hal power gitu. Jadi bisa aja dia minoritas secara jumlah, tapi secara power dia mayoritas gitu. Nah, menurutku apa yang lebih jelas diamati, diterjemahkan polanya atau dilihat sistemnya, bahwa yang urgent itu terutama media itu sebenarnya menurutku adalah persoalan pembelahan antara yang kuat dan yang lemah sebenarnya. Nah, kayak gitu. Jadi bisa aja misalkan kayak Puan Maharani tadi ya, dia identitasnya perempuan gitu loh. Tapi dia mayoritas secara power gitu. Atau mayoritas secara gimana ya? Ya gitulah. Sama juga kayak misalkan di Amerika itu siapa namanya itu, si Kamala Harris. Dia perempuan gitu-gitu. Dia bukan orang putih. Ya tapi dia punya power gitu. Dia punya sikap politik yang juga apa ya? Yang juga dia istilahnya identitasnya yang minoritas itu beririsan sama privilege-nya juga gitu sebagai orang yang punya power. Nah, maksudku media itu sebenarnya apa ya? Lebih dipengaruhi oleh mayoritas dalam term power dibandingkan dengan jumlah menurutku ya. Jadi kayak apa?
kekuatan ekonomi, kekuatan modal gitu. Nah, jadi ya menurutku hal-hal itu yang dulu perlu dilepaskan dari media sebagai ketergantungannya gitu. Jadi ketergantungan media dengan power tertentu itu yang harus dilepaskan. Nah, apakah lantas diskriminasi atau pembelahan mayoritas minoritas terhadap jumlah itu nggak ada? Ya tetap ada gitu. Tapi menurutku itu jadi jadi soal minoritas dan mayoritas secara jumlah itu kayak etnis tertentu atau agama atau apa misalkan, itu jadi sesuatu yang hanya sifatnya tuh imajinatif di dalam kepala manusia tuh. Kayak nggak ada ukurannya gitu, nggak ada hitung-hitungannya. Nah, jadi sebelum berangkat pada pemecahan masalah yang sifatnya kultur gitu ya, imajinasi manusia soal kayak mana Cina, kayak mana Islam, kayak mana Kristen, kayak mana Hindu, maka yang harus diselesaikan dulu adalah ketimpangan antara power dan orang kelompok-kelompok mayoritas dalam hal power ini. Bisa jadi jumlahnya sedikit tapi powernya gede gitu. Nah, itu dulu yang harus diselesaikan menurutku. Karena mungkin ya itu yang ada hitung-hitungannya gitu ibaratnya. Nah, perihal nanti masalah diskriminasi soal hal-hal yang ada di imajinasi manusia tadi, ya menurutku pada satu titik itu akan ngikutin gitu loh. Ketika mungkin distribusi kekuatan itu sudah adil atau merata gitu ya terhadap semua golongan, maka pandangan soal perempuan, pandangan soal etnis tertentu itu juga akan jadi sama gitu. Sekarang kan jadi bias, misalkan ngelihat etnis Tionghoa sama etnis Tionghoa secara umum tuh kayak udah diasosiasikan sama konglomerat Cina yang besar itu gitu. Konglomerat Tionghoa itu misalkan. Jadi kan terjadi bias gitu. Karena beririsan antara identitas yang sifatnya tadi pembagian mayoritas minoritas secara jumlah dengan secara kekuatan gitu. Akhirnya yang tidak semestinya dibicarakan dibawa-bawa, misalkan suku tadi gitu. Padahal itu kan persoalan itu tadi dominasi kekuatan. Makanya menurutku itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu sebelum yang lainnya mengikuti. Sekian dari saya, Pak Rizky. Ada yang mau tanggapin lagi teman-teman? Mungkin Zahra mau menanggapi, dari tadi ada Dandi, ada Fariski. Ya, aku mau nanggepin Mas Fariski dulu ya. Udah lupa juga Mas Dandi nanya apa. Jadi, menurut aku, pembahasan soal mayoritas minoritas itu bukan angka sih sebenarnya justru. Justru powernya itu, kalau ngomongin perempuan sebagai mayoritas, iya secara jumlah dia mayoritas. Tapi kenapa sampai sekarang ya bisa dibilang masih banyak kebijakan yang kurang berpihak sama perempuan? Ya karena walaupun secara jumlah mereka banyak, tapi nggak begitu punya kekuatan gitu loh. Makanya juga ya tadi ada setujunya juga sih, perlu juga untuk memetakan, bukan memetakan, apa namanya, yaitu boleh deh dibilang memetakan juga kekuatan yang dimiliki, tapi secara umum biasanya emang jumlah yang sedikit juga berbarengan sama minimnya power yang mereka miliki kayak gitu. Walaupun nggak selalu seperti itu, kasusnya ya perempuan walaupun jumlahnya lebih banyak, tapi mereka nggak begitu punya power gitu. Makanya kenapa ketika ada satu orang aja atau representasi dari perempuan yang mulai masuk ke parlemen, itu dijadikan harapan sama perempuan-perempuan yang lain kayak gitu. Walaupun kenyataannya nggak bisa kayak gitu juga. Udah sih itu sih yang aku bisa tanggepin kayaknya. Dan masih ini nggak? Masih ada tanggapan nggak?
Siapa tahu tadi ada yang pengen ditanyakan gitu dan belum terjawab sama Zahra. Tadi katanya Zahra lupa soalnya kamu nanya apa. Ya sih. Ya aku pengen nanggepin yang Fariski tadi itu. Silakan. Ya, jadi kalau aku tangkap dari penjelasannya Fariski tadi, sebenarnya kan kita perlu menentukan dulu nih, sebenarnya identitas mana yang paling krusial dan perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kalau aku lihat penjelasan dari Fariski tadi kan lebih ke persoalan identitas kelas ya. Jadi mana kelas yang punya power, meskipun dia termasuk golongan identitas yang dianggap minoritas, tapi punya power, misalnya dalam hal ini secara ekonomi ya. Lalu ada kelas yang identitas kelas yang dia tidak punya power, meskipun dia misalnya identitasnya Islam yang Islam NU misalnya, itu kan mayoritas, tapi secara power dia enggak. Nah, tapi menurutku jadi nggak bisa kayak yang Fariski bilang, menurutku yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah identitas yang persoalan power ini, persoalan kelas ini, kelas ekonomi gitu. Karena ketika hanya menyelesaikan persoalan kelas ini, itu hanya menyelesaikan permasalahan permukaan gitu. Jadi yang terlihat. Jadi dalam kelas ekonomi misalnya itu kan ada ya kelas pemberi kerja, ada kelas pekerja gitu. Nah, itu yang kelihatan kan. Jadi hubungan upah antara yang memberi kerja, yang punya kuasa power, dan pekerja yang mendapatkan upah. Nah, tapi sebenarnya sistem ekonomi hari ini tuh tidak hanya itu gitu. Itu hanya yang permukaan gitu loh. Tapi juga ada yang di backgroundnya, di balik layar gitu. Nah, misalnya kalau kita ngomongin sistem ekonomi kali ini, hari ini itu bukan cuma eksploitasi itu yang berada di depan layar ini, hubungan antara pemberi kerja dan pekerja upahan. Tapi sebenarnya ada hal-hal di backgroundnya itu, di balik layar. Misalnya yang topik yang sudah sempat kita obrolin tentang reproduktif, gitu, ya kan? Persoalan reproduktif yang pekerja-pekerja yang tidak dibayar ini, misalnya rumah tangga, pekerja rumah tangga yang kebanyakan dikerjakan oleh perempuan. Nah, itu kan juga menjadi satu sistem gitu loh dalam sistem ekonomi hari ini. Tanpa kerja-kerja perempuan di rumah tangga yang tidak dibayar ini, kerja reproduktif, ya hubungan antara pemberi kerja dan pekerja ini tidak akan berjalan mulus gitu loh. Dan persoalan pekerjaan reproduktif ini yang yang tidak dihargai itu kan di situ bisa terlaksana, bisa tereksis karena ada diskriminasi kepada perempuan. Jadi ada identitas yang bukan hubungan ekonomi tadi, tapi identitas gender di situ. Itu juga bekerja gitu loh. Nah, dan itu menjadi satu kesatuan gitu, bukan hal yang terpisah menurutku. Jadi yang di depan layar, hubungan antara pemberi kerja dan pekerja itu identitas kelas. Di belakangnya itu sebenarnya ada persoalan diskriminasi identitas gender. Itu juga masuk ekonomi menurutku. Jadi persoalan di sini pemahaman kita tentang ekonomi. Ekonomi itu bukan cuma hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, tapi juga orang-orang yang selama ini tidak diberi upah. Jadi perluasan definisi pekerja itu bukan cuma menerima upah, tapi juga pekerja rumah tangga, pekerja komunitas dan lain-lain. Itu juga jadi pendukung sistem ekonomi hari ini yang membuat relasi pengelompokan, ada yang punya power, ada yang enggak, pemberi kerja dan pekerja. Dan di situ juga ada persoalan identitas rasial gitu. Tadi gender, kan persoalan reproduktif. Ada juga persoalan rasial. Jadi misalnya
dalam produksi handphone misalnya itu sangat bergantung dengan eksploitasi yang rasis di Afrika gitu. Misalnya dalam penambangan litiumnya, terus ya komponen-komponen dasar untuk membuat handphone kan itu bisa diproduksi secara murah karena ada diskriminasi yang rasis di Afrika gitu. Jadi menurutku kita nggak bisa memilih mana identitas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu karena itu menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, ini menyambung juga sama yang waktu itu pernah diperdebatkan yang paling krusial itu masalah ekonomi apa masalah gender, apakah patriarki atau kapitalisme. Nah, menurutku pembedaan itu nggak harusnya nggak dilakukan lagi karena itu sebenarnya satu kesatuan gitu. Kayak yang tadi aku bilang sebenarnya yang permasalahan kapitalismenya itu di depan layar, front ground-nya yang kelihatan. Nah, permasalahan diskriminasi gender itu di background-nya di balik layar gitu. Itu jadi pekerjaan eksploitasi reproduktif itu bisa terjadi itu karena diskriminasi gender. Ada diskriminasi rasis juga. Jadi ya kayak gitu. Jadi ketimbang dipisahkan mana identitas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu atau mana yang lebih penting, kapitalisme atau patriarki, menurutku bakal lebih produktif, bakal lebih bisa memahami permasalahan kehidupan hari ini, yaitu dengan memetakan strukturnya gimana gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang terpisah, ini sesuatu yang saling mendukung sebenarnya gitu. Ya, cukup sekian. Mungkin ada tanggapan lagi, teman-teman? Atau ada yang masih mau nanya gitu? Aku mau nanggepin sih, tapi ntar panjang nggak ya? Ya dipadatkan aja, dipadatkan. Nggak, jadi sebenarnya gini, poinku itu adalah bukan soal nggak adanya hubungan ketimpangan kekuatan misalkan antar gender atau antar ras, ya emang itu ada gitu. Cuman yang jadi poinku adalah selama ini kan yang terjadi di bawah-bawah di masyarakat itu kan semua sifatnya kultur gitu. Jadi kayak soal perempuan itu, pandangan soal perempuan itu udah jadi kultur gitu. Maksudku di dalam masyarakat umum itu nggak ada melihat hitung-hitungan soal relasi ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, persoalannya itu adalah kita tuh mau sampai kapan terus beradu ideal-idealan gitu maksudku. Ideal-idealan soal yang ini bilang kayak gini, yang A bilang kayak gini, yang B bilang kayak gini, yang C bilang kayak gini, mengedepankan golongannya. Karena sesuatu yang ideal diaduin itu nggak pernah dapat ini, nggak pernah sejauh yang aku lihat nggak pernah ketemu sama sintesisnya gitu, solusinya. Maka perlu apa? Perlu hitung-hitungan gitu loh. Perlu hitung-hitungan ya soal distribusi kekuatan tadi misalkan kenapa kalau yang aku aku anut gitu ya, bahwa misalnya munculnya pertama kali diskriminasi antara laki-laki dan perempuan tuh ada hubungannya sama relasi produksi. Tadi benar yang kamu bilang itu, bahwa pekerjaan reproduksi yang tidak dianggap karena tidak bisa mengakumulasi, tidak bisa meningkatkan aset atau nilai atau value dari seseorang gitu di masa lalu gitu. Karena dulu mungkin laki-laki itu beternak misalkan, jadi hartanya semakin bertambah, sementara perempuan membuat pakaian, membuat makanan itu tidak mengakumulasikan apa-apa gitu. Nah, itu sebetulnya relasi produksi. Yang kumaksud ekonomi pada pembicaraan kita masa lalu itu adalah relasi produksi sebenarnya.
termasuk ya yang menjadi persoalan ras juga itu gitu kan, relasi produksi. Nah, sebenarnya yang kuharapkan dari pembicaraan soal identitas, soal apa itu adalah kayak mana sih metodenya kalau kita tuh mau sampai ke tujuan gitu loh, mau sampai ke masyarakat yang benar-benar adil. Maksudnya kenapa kita harus beradu yang ideal menurut masing-masing gitu loh. Tapi kita nggak punya ukuran, nggak punya hitungan gitu. Makanya yang aku bicarakan bahwa kayak pandangan orang terhadap orang Cina misalkan hari ini, pandangan orang terhadap perempuan itu apa ya? Tidak melihat secara umum tidak melihat sedalam hubungan produksi itu gitu. Hubungan distribusi kekuatan itu gitu. Tapi jadi kultur. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya di pembicaraan aktivisme yang harusnya ada hari ini itu harusnya ada metode gitu. Kayak mana mengukurnya supaya ada jalan menuju kepada peradaban yang diimpi-impikan itu loh. Kesetaraan dan lain-lain. Ya gitulah intinya. Nanti panjang lebar pula. Ya betul. Aku setuju. Jadi maksudnya untuk memperjelas, jadi sebenarnya memang tidak boleh terjebak pada persoalan identitas sehingga cuman sebatas mengakui bahwa perempuan punya hak, LGBT punya hak, atau ya Cina punya hak dan lain-lain. Aku setuju sama Pak Rizky, perlu juga dilingkan atau dihubungkan dengan persoalan power ekonomi tadi. Tapi juga ya itu tadi yang kritik buat orang-orang yang kebanyakan main di persoalan identitas ya. Jadi omongannya itu soal identitas terus tapi nggak beranjak dari situ. Cuman membeda-bedakan identitas atau ya kayak cuman memunculkan pengalaman identitas terus gitu. Itu kritik untuk para orang yang main-main di identitas mulu. Tapi juga perlu dikritik juga orang yang menyatakan bahwa ini permasalahan ekonomi, karena orang-orang yang fokus di permasalahan ekonomi itu juga terlalu sempit gitu. Memandang ekonomi hanya tadi persoalan hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja upahan. Nah, itu juga perlu dikritik karena dia tidak melihat hal-hal yang berada di balik layar itu yang bisa terus jalan karena ada diskriminasi identitas, gitu. Jadi sama-sama perlu dikritik itu dua-duanya, orang yang cuman terbatas ngomongin identitas sama orang yang ngomongin ekonomi doang, ekonomi dalam arti sempit ya. Jadi ekonomi harus diperluas dan definisi pekerja itu juga harus diperluas. Nah, cuman yang dapat upah doang. Bahwa ada pekerja-pekerja yang bahkan dia tidak dapat upah. Jadi kalau pekerja upahan itu dieksploitasi, pekerja yang tidak diupah dan dia bekerja sebenarnya itu namanya udah penjarahan gitu loh. Kayak gitu. Jadi aku clarify dikit ya. Pembicaraan soal ekonomi masa lalu yang yang kemarin aku omongin itu ya bukan dalam pikiranku tuh bukan urusan tadi pemberi kerja dan pekerja gitu ya, tapi lebih kepada relasi produksi gitu. Maksudku ketika distribusi kekuatan itu semua bergantung kepada relasi produksi gitu. Ya, baik itu antara gender maupun antara ras atau yang lain-lainnya seperti itu sih. Jadi bukan ekonomi yang dimaksud ekonomi gitu, gimana ya? Ya tapi itu gitu. Ya berarti sudah sama berarti. Udah. Mungkin terakhir Zahra punya closing statement atau pesan-pesan atau tanggapan terakhir untuk diskusi hari ini. Ya, kasih semuanya buat diskusinya. Aku nanggepin dikit aja.
dapat insight baru juga sih dari obrolan-obrolan tadi. Jadi ternyata permasalahan yang dilahirkan media kalau dia melanggar stigma, stereotip dan lain sebagainya nggak cuman berhenti sampai jarak sosial atau diskriminasi aja, tapi juga bahkan sampai eksploitasi. Kalau misal ya tadi misalnya pekerja yang nggak dibayar terus kemudian ya tetap bekerja dan nggak dibayar, udah masuk ke eksploitasi, itu benar banget. Jadi bukan pesen sih, apa ya, kita sebagai pembaca ataupun sebagai produsen konten semoga bisa lebih memperluas lagi pandangan, apalagi kalau ngomongin hal-hal yang harusnya itu bisa membantu orang-orang yang sedang kita representasikan atau sedang kita ceritakan kayak gitu.